Halo pemirsa Newsmaker, apa kabar? Newsmaker adalah program yang memotret konspirasi kemakmuran di tengah labil ekonomi Indonesia biar Anda tidak mengalami konspirasi hati. Nah, Anda mengerti tidak ucapan saya? Itu adalah bahasa yang digunakan oleh Vicky Prasetyo. Vicky terkenal minggu ini bukan hanya karena kasus penipuannya, tapi juga karena bahasa yang digunakan terkesan intelek, tapi ternyata tidak ada yang mengerti apa itu artinya. Nah, saya hadir dari tengah jalan tol untuk memberikan informasi mengenai kasus kecelakaan yang melibatkan anak dari Ahmad Dhani Akij yang menewaskan 6 orang. Namun untuk Newsmaker pertama adalah Fokke yang ternyata ditolak di mana-mana untuk menjadi dubes Indonesia untuk negara Jerman. Ini dia Newsmaker untuk Anda selengkapnya. Teror terhadap aparat kepolisian di Jakarta terus bertambah setelah Bribka Soekardi menjadi korban penembakan di depan gedung KPK Selasa malam lalu. Bribka Soekardi tewas akibat luka tembak di bagian dada kiri, perut, pundak, serta lengan. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan 3 proyektil dan selongsong peluru. Kejadian bermula saat Bribka Soekardi tengah mengawal 6 truk pengangkut komponen elevator dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan. Saat mengawal, para pelaku diduga telah menguntit iring-iringan ini dan tepat di depan gedung KPK, pelaku melancarkan serangannya. Kalau kita lihat bagaimana cara atau kita katakan itu merupakan modus operandi dari pelaku penembakan, maka kita melihat bahwa yang menggunakan senjata api dan menembak korban ini orang yang sudah terbiasa menggunakan senjata. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine. Bribka Soekardi adalah Kepala Unit Pemeliharaan Ketertiban dan Disiplin di Provos Direktorat Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam. Mengawal truk dari Tanjung Priok adalah kegiatan yang kerap dilakukannya tiap malam atas seizin atasannya. Tirtasari, istri Soekardi pun mengetahui kegiatan rutin suaminya ini, meski dia tak pernah menyangka suaminya menjadi korban teror. Kalau kerja siang itu kan nggak bisa, kalau masalah kerja yang itu ya, kontainer itu kan. Misalnya malam itu cari waktu jalan itu yang sepi. Kalau malam, kalau pagi ini kan nggak bisa rame gitu, jadi nggak bisa lewat. Itu ya dari kantor, pihak kantor juga kan sudah mengizinkan asal jangan mengganggu pekerjaan dinasnya aja. Kalau di luar dinas sih terserah cari makan masing-masing. Gitu. Penembakan terhadap Bribka Soekardi adalah kejadian keempat dalam 3 bulan terakhir yang mana polisi menjadi sasaran teror. Pada bulan Juli, seorang anggota Polsek Metro Gambir ditembak di Cirende, Tangerang Selatan. Menyusul 7 Agustus, anggota Binmas Polsek Cilandak tewas ditembak di Ciputat. Pada 16 Agustus, 2 anggota Polsek Pondok Aren juga jadi sasaran teror. Dan Bribka Soekardi adalah korban terakhir. Jenazah Bribka Soekardi telah dimakamkan di TPU Utan Kayu. Semoga saja para pelaku ini bisa ditangkap dan teror terhadap aparat keamanan berhenti. Kalau aparat keamanan saja sudah tak aman, apalagi kita yang bukan aparat keamanan. Aku malu padamu, tahu kekuranganku, tapi aku lebih malu. Lama tak terdengar kabarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, kembali ramai dibicarakan di berbagai media. Soal Jakarta lagi nih? Bukan. Fokke, sapaan akrab Fauzi Bowo, dicalonkan jadi dubes Jerman
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, hebat dong. Tak lagi jadi gubernur, malah naik kelas jadi dubes. Tapi pemirsa, nggak semua orang sependapat loh dengan usulan presiden ini. Belum lagi masuk fit and proper test oleh para anggota dewan, suara-suara penolakan Foke jadi dubes sudah terdengar. Sungguh hancurnya perasaanku. Penolakan paling keras disuarakan oleh Aliansi Peduli KBRI Jerman. Mereka beranggapan Foke tak pantas jadi dubes Indonesia untuk Jerman karena selama menjadi gubernur Jakarta, nyaris tidak ada pembangunan yang nyata bagi ibu kota. Bagi seorang lulusan tata kota dari Jerman, Fauzi Bowo seharusnya bisa melakukan lebih untuk membenahi Jakarta yang begitu semrawut. Makanya, ketika Jakarta, ya gitu-gitu saja, ironis sekali dengan titel yang disandangnya itu. Hadirmu antara ada dan tiada. Nah, bagi seorang pejabat negara, polisi dan militer, menjadi dubes adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Lalu kalau Pak Fauzi Bowo sendiri tanggapannya apa nih soal pencalonan yang rupanya langsung ada penolakan? Fauzi Bowo memang dekat dengan Jerman. Foke menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Tata Kota dari University of Kaiserslautern, sehingga tak heran dia fasih berbahasa Jerman. Nah, pada Pilgub 2012 lalu dia mengajukan diri lagi, tapi kalah oleh Jokowi yang ternyata lebih populis ketimbang Pak Kumis. Gimana pemirsa? Foke layak nggak jadi dubes Jerman? Foke lah kalau begitu. Biar tercapai cita-citanya. Banyak hal yang harus Anda perhatikan jika Anda mengemudi di tengah jalan tol, terutama karena mobil-mobil di jalan tol melaju dengan kecepatan yang begitu kencang. Ada sebabnya kenapa SIM ini diberikan kepada seseorang yang sudah mencapai usia 17 tahun, karena mereka dinilai dapat mengerti peraturan-peraturan yang ada. Nah, apa yang terjadi jika anak di bawah umur tidak memiliki SIM, melaju dengan kecepatan yang kencang di tengah malam? Itulah penyebab dari kecelakaan yang melibatkan anak dari musisi Ahmad Dhani yaitu Aki J yang menewaskan 6 orang. Ini dia ulasannya untuk Anda. Anak-anak saya masih butuh biaya, sedangkan bapak mereka udah nggak ada. Demikianlah ungkapan kesedihan dan emosi dari para keluarga korban kecelakaan di kilometer 8 Tol Jagorawi Minggu dini hari lalu. Anak bungsu musisi Ahmad Dhani, Aki J, menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Polisi pun telah menetapkan Aki J sebagai tersangka. Manusia pasti menangis, dan manusia bisa mengambil hikmah. Kecelakaan maut ini bermula ketika mobil sedan Lancer yang dikendarai Aki J oleng dan menabrak pembatas jalan. Aki J mengendari mobilnya dari Bogor menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. Begitu kerasnya hantaman, mobil sedan Lancer itu terpelanting hingga menyeberang jalan tol. Saat itulah mobil sedan menabrak sebuah minibus Grand Max dan Toyota Avanza yang melintas berlawanan arah dari Jakarta ke Bogor. Kecelakaan maut pun tak bisa dihindari. 6 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Abdul Qadir Jailani statusnya ini tersangka karena memang yang mengemudikan mobil adalah Abdul Qadir Jailani sendiri, dan mobil tersebut dalam olah TKP diketahui telah menabrak pembatas jalan karena hilang kendali, kemudian menabrak Grand Max dan kemudian menabrak Avanza. Akibatnya 6 orang meninggal dunia dan 9 luka berat.
Jika melihat lebih teliti soal kecelakaan ini, anak Ahmad Dhani ini seharusnya belum berhak mengemudikan kendaraan sendiri karena Aki J masih berusia 13 tahun. Otomatis, Aki J tidak mengantongi surat izin mengemudi atau SIM dari kepolisian. Lantas mengapa Ahmad Dhani membolehkan anaknya mengendarai mobil ya? Kecelakaan ini pun seolah membuka mata kita bahwa selama ini banyak orang tua di Indonesia terlalu membebaskan anak-anak mereka untuk mengemudikan kendaraan sendiri meski belum cukup umur. Yang lebih fatal lagi, kadang para orang tua juga membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm. Wah, Anda tidak sayang dengan nyawa anak Anda sendiri. Sudah saja ini hanya sebuah fase dalam hidup, dan ku harap itu bukan sisa-sisa umur. Nah, kembali ke kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi. Kondisi Aki J kini semakin membaik setelah beberapa kali menjalani operasi. Kepada para keluarga korban, Ahmad Dhani selaku ayah kandung tersangka pun telah meminta maaf. Dia berjanji untuk menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak para korban. Ada yang yatim piatu ingin anaknya sekolah sampai selesai, ya artinya itu saya lakukan ya. Saya bisa setidaknya sampai kuliah, sampai S1, S2, S3 saya akan tetap membiayai. Seperti kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Maya Estianti, yang merupakan musisi papan atas Indonesia. Aki J dan dua saudara kandungnya juga bermain musik. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Ketiganya membentuk band bernama Laki Laki pada tahun 2009. Saat itu kakak beradik ini bergiliran menjadi vokalis. Tapi sejak tahun 2010, Laki Laki ketambahan 2 personel, Raffi dan Dashel, yang menjadi vokalis tetapnya. Ya, semoga anak Ahmad Dhani ini cepat pulih dan menuntaskan masalahnya agar bisa berkarya lagi di industri musik Indonesia. Harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Pemirsa, banyak pelajaran yang bisa diambil dari kasus kecelakaan maut ini. Salah satunya, jangan biarkan putra-putri Anda yang belum berusia 17 tahun mengemudi mobil sendiri. Kita berjalan